Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul dimanapun berada, kita jumpa kembali pada acara Talkshow Transformasi Layanan Umat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hidayah dan limpahannya. Pada sore hari ini kita dapat bergabung melalui channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Pada sore hari ini kita akan menghadirkan Bapak Dr. Andes Haji Bambang Inanta. Beliau adalah Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selamat sore Bapak. Sore Bapak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bapak Bambang akan menyampaikan tentang moderasi beragama di sekolah. Mohon izin Bapak Bambang, pada dasarnya di pendidikan agama Islam itu diadakan moderasi beragama di sekolah. Mungkin ada dasar-dasar kenapa diadakan moderasi beragama di sekolah itu. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terutama Bu Liana, pertama mengajak bersama untuk bersyukur kepada Allah hingga sore ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa pada tahun ini dan aktivitas lainnya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang kami hormati, tadi ada pertanyaan terkait dengan dasar-dasar agama, terkait dengan moderasi beragama. Kalau kita mengutip dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang perlu kita pahami bersama supaya kita bisa mengerti betul tentang isinya, sehingga nanti menjadi rujukan untuk istilahnya itu kemudian kita ini bisa melaksanakan tuntunan agama dengan sebaik-baiknya. Di antaranya misalnya dalam surat Al-Baqarah ayatnya 143 yang bunyinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, yang artinya dan demikianlah kami menjadikan kamu sekalian umat yang tengah-tengah agar kamu sekalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu sekalian. Nah, kemudian penjelasannya di dalam tafsir-tafsir itu memberikan penjelasan, di antaranya itu memberikan penjelasan wa kama hadainakum ayyuhal muslimun, dan sebagaimana kami tunjukkan kepadamu wahai orang-orang muslim ila thoriqis shasihi fiddin, ke jalan yang lurus di dalam agama. Ja'alnakum ummatan khiyaron udulan litashhadu 'alal umami fil akhirah. Kami menjadikanmu umat yang pilihan sekaligus adil agar kamu sekarang menjadi saksi atas umat-umat, atas umat-umat besok di akhirat.
ana rusulahum, bahwasanya rasul-rasul dulu balaghadhum risalati rabbihim, bahwa rasul dulu-dulu itulah menyampaikan risalahnya dari Tuhannya. Wa yakunar rasul, dan agar rasul itu fil akhirah, di akhirat besok, kadzalika syahidan alaikum, menjadi saksi bagi kamu sekalian. Jadi sekali lagi intinya di sini ada kata-kata dalam Al-Qur'an itu ummatan wasaton itu ya. Ummatan wasaton itu diterjemahkan yaitu umat pilihan sekaligus umat yang adil ya. Umat pilihan sekaligus umat yang adil. Itu di dalam tafsir Al-Muyassar ya. Kemudian di dalam tafsir yang lain itu mengatakan umaton wasaton itu wasatu kulli syai', di tengah-tengah setiap segala sesuatu. Jadi tengah-tengah ya namanya tengah itu ya, di antara sesuatu yang lainnya. Wal munratu minhu, dan yang dimaksudkan itu adalah anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umami wa a'daluha. Jadi yang dimaksudkan umaton wasaton itu adalah sebaik-baik umat gitu ya, sekaligus seadil-adilnya umat gitu. Jadi sekali lagi di situ kemudian ada penjelasan khairul umami wa a'daluha, di sebaik-baik umat dan seadil-adilnya umat, atau umat yang terbaik, atau kemudian juga umat yang adil, umat yang paling adil itu. Kemudian kalau dia dari sisi ayat yang lain, misalnya surat Al-Kafirun ayatnya ayat 6, ada ayat mengatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku gitu ya. Gampangnya ya agama saya ya agama saya, agama kamu ya agama kamu. Ada tuntunannya masing-masing, ada ajarannya masing-masing yang harus saling menghormati. Kemudian ada juga misalnya surat Al-Baqarah ayat 139 yang bunyinya lana a'maluna walakum a'malukum ya. Untuk kami ya amal kami dan untuk kamu ya amal kamu. Artinya nanti ya amal kita dipertanggungjawabkan, amal kamu juga dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian juga ada yang keempat itu misalnya surat Al-Anbiya ayatnya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Maka kemudian di dalam agama Islam itu ada yang menggambarkan namanya, kalau dalam konsep rahmatan lil alamin itu ada konsep yang sangat abstrak, tetapi di situ mengembangkan pola pluralis, humanis, dialogis, sekaligus toleran. Kira-kira gambarannya seperti itu Bu, kaitannya dengan dasar-dasar agama yang ada kita, itu agama Islam. Gitu ya. Baik Pak Bambang, kita break sebentar. Sahabat religi yang dirahmati Allah, kita akan kembali sebentar lagi.
Pak Bambang. Untuk selanjutnya, setelah tadi dijelaskan tentang dasar-dasar untuk moderasi beragama di sekolah, tentunya ada karakter moderasi beragama itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bambang karakternya seperti apa? Terima kasih. Jadi di agama kita Islam itu ada beberapa karakter, terutama yang telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Paling tidak ada 10 ya, ada 10. Yang pertama itu namanya istilahnya, kalau istilah Arabnya namanya tawassut gitu ya. Tawassut itu artinya adalah mengambil jalan tengah. Artinya pemahaman dan pengamalan yang tidak berlebihan sekaligus tidak ya mengurang-urangi gitu ya. Jadi dalam beragama itu ya tidak boleh istilahnya menambah-nambah sekaligus itu mengurangi. Jadi kita ini berada di tengah-tengah gitu ya. Ya, kalau istilah ada mungkin barangkali ada ekstrem itu ya tidak boleh ke kiri, tetapi juga tidak boleh ke paling kanan. Tapi kita berada sekaligus di tengah-tengah. Maka kemudian tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh mengurangi. Pokoknya pas-pas saja, pas-pas saja ya istilahnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu dengan istilah Arabnya itu tawazun. Tawazun artinya seimbang. Artinya apa itu? Artinya pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang dalam semua aspek kehidupan. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan. Contohnya begini, seimbang antara dunia dan akhirat, seimbang antara individu dan banyak orang atau orang banyak lah, bagaimana kemudian proporsinya sehingga di proporsi itu menjadi pas. Itu namanya istilahnya supaya kita ini seimbang ya, diseimbang. Nah, kemudian yang ketiga adalah namanya iktidal. Di karakter yang ketiga adalah iktidal, maksudnya adalah lurus itu ya. Dilurus ya, sekaligus tegas itu. Artinya orang Islam atau kita semua itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional gitu ya. Jadi sekali lagi di sini kita dianjurkan supaya ya istilahnya iktidal itu sama dengan gambarannya itu adil gitu. Adil itu juga bisa diartikan lurus itu, supaya orang itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kalau dipraktekkan dalam masyarakat itu ya kita ini bisa menjalankan antara hak dan kewajibannya. Hak-haknya apa, kemudian kewajibannya apa, sehingga nanti hidup di dalam masyarakat dimanapun itu menjadi aman atau menjadi nyaman lah ini. Terutama adalah aman dan nyaman. Kemudian yang keempat adalah tasamuh. Tasamuh itu adalah toleran. Maksudnya adalah mengakui dan menghormati perbedaan. Ya. Di dalam Islam itu mengakui perbedaan. Baik itu dalam aspek keagamaan atau mungkin lainnya. Ya, kita akui misalnya di Indonesia ada 6 agama, kita akui ya, Islam, ada Katolik, ada Kristen dan yang lainnya sama ya. Jadi kita aspek dari sisi agama berbeda tetap mengakui Islam itu. Mungkin juga dalam sebuah pendapat dalam satu internal agama di Islam sendiri mungkin bisa jadi itu perbedaan pendapat. Nah, itu kita akui juga. Nah, makanya kemudian ada istilah ikhtilaf, beda sedikit-sedikit. Kalau yang pokok sama, tapi kalau yang cabang itu mungkin bisa menjadi berbeda dan kita juga menghormati. Dan yang kelima adalah musawwah. Nah, musawwah itu artinya
kita ini sama itu musawah. Maksudnya kita ini supaya kita memiliki sikap tidak diskriminatif ya kepada siapa saja. Karena bisa jadi perbedaan keyakinan, kebiasaan, atau mungkin asal usul ya. Mungkin orang Jawa dengan Sumatera itu aslinya kan sama aja. Kalau dirunut itu misalnya asal usul ya sama dari Nabi Adam misalnya. Jadi sama, hanya bisa jadi kebiasaannya berbeda juga dan yang lain. Dan kita ini sebetulnya sama, musawah. Gambarannya seperti orang ke masjid, yang di depan ya orang yang paling datang duluan. Tidak kok kemudian yang paling belakang malah justru berada di paling depan. Nah ini contoh aja. Dan itu juga tidak membedakan antara orang besar, orang kecil, ya siapa yang duluan bisa menempati di depan. Itu namanya musawah. Jadi kita punya kedudukan yang sama. Dan yang keenam syura. Syura itu musyawarah ya. Jadi kalau ada masalah itu diselesaikan dengan musyawarah, dengan mengedepankan kemaslahatan yang lebih besar. Ya, maslahahnya yang lebih besar mana, itulah yang kemudian dipilih, kemudian diputuskan. Tapi diputuskan secara musyawarah. Kemudian yang ketujuh itu islah. Kalau arti islah sebenarnya adalah perbaikan. Bahasa lain itu adalah reformasi. Reformasi. Nah, reformasi atau perbaikan itulah dalam rangka untuk mencapai keadaan lebih baik. Jadi maka kemudian kita semua bisa jadi itu kemudian supaya senantiasa islah atau memperbaiki diri. Nah, supaya nanti lebih baik dan lebih baik. Saya kira itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan ya. Ya. Sahabat religi yang dirahmati Allah, kita akan kembali setelah berikut ini. Sahabat religi yang berbahagia, tadi telah dijelaskan mengenai 10 karakter. Kemudian Pak Bambang, mungkin ini ada peran guru ya. Jadi peran guru agama di sekolah itu seperti apa? Sedikit kita lanjutkan ya, yang ke-8 itu namanya, kalau dalam karakter Islam itu aulawiyah ya. Ringkas saja, jadi mendahulukan yang prioritas. Yang prioritas mana kemudian didahulukan, nah itulah mungkin yang diambil itu ya. Kemudian yang ke-9 adalah tatawur wa ibtikar. Artinya itu ya dinamis dan inovatif ya. Di dalam Islam itu senantiasa terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai perkembangan zaman, sekaligus mungkin bisa jadi menciptakan hal baru, yang hal baru itu dianggap lebih baik, lebih maslahat. Nah, yang ke-10 itu tahadur ya. Di karakter Islam yang ke-10 itu tahadur, itu supaya kita ini ya berkeadaban, ya. Menjunjung tinggi akhlak, menjunjung tinggi akhlak karimah, identitas, integritas sebagai khairu ummah ya. Nah, selanjutnya mungkin barangkali yang menjadi bapak dan ibu guru ini paling tidak ada 5 ya, peran guru itu ya. Yang pertama itu sebagai konservator. Konservator itu kalau saya memahami ya, di dalam agama itu kita bapak-bapak, ibu-ibu guru harus memahami paling tidak 4 ya.
di akidah, ibadah, kemudian akhlak dan muamalah. Ya. Kalau akidah dan ibadah itu tidak boleh dicampur adukkan. Di Islam ya seperti itu, di agama lain ya seperti apa ya terserah mereka gitu ya. Kalau akhlak itu ya bagus gitu ya kepada siapapun. Kalau muamalah nanti di sisi tertentu ya, karena dengan muamalah itu ya kepada siapa saja. Misalnya kita bergaul dengan orang lain kepada siapa saja, tidak membatasi. Contohnya seperti gotong royong itu bisa kepada siapa saja. Menghadiri acara manten bisa saja dan seterusnya. Contoh-contoh lain-lain ini kita harus paham. Artinya guru itu nanti memelihara nilai-nilai Islam itu, nah, supaya nanti nilai-nilai itu supaya terjaga dengan baik gitu ya. Terjaga dengan baik. Kemudian yang kedua adalah sebagai guru itu sebagai inovator. Ya, inovator itu ya gampangnya itu paling mudah itu ya. Kalau dilihat dari sisi arti kan ada ide atau gagasan baru yang perlu kemudian dikembangkan gitu ya. Ide lama sudah dilaksanakan, bisa jadi kemudian di waktu-waktu tertentu itu sudah tidak zamani lagi, mungkin bisa jadi. Nah, kemudian ada perubahan-perubahan tertentu karena inovasi adalah yang baru, lebih baik, lebih maslahat. Nah, kemudian dikerjakan. Nah, inilah kemudian guru harus mengembangkan ini ya. Harus senantiasa ada inovasi baru supaya lebih baik dan lebih maslahat. Kemudian yang ketiga adalah sebagai transmitter. Transmitter itu kurang lebih sebagai penerus ya, kemudian meneruskan sistem nilai-nilai atau nilai-nilai itu kepada para siswa supaya siswa itu bisa menjalankan nilai-nilai itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya nilai-nilai apa namanya istilahnya akhlak itu ya, supaya akhlak itu bisa dilaksanakan dengan baik dan itu kepada siapa saja. Mungkin akhlak kepada orang tua seperti ini, kepada gurunya seperti ini, kepada temannya seperti ini, dan kepada siapapun seperti itu dan seterusnya. Udah yang keempat itu sebagai transformator ini, penerjemah. Artinya apa? Artinya ya supaya guru itu tidak hanya menjelaskan dari sisi-sisi konsep, dari sisi-sisi penjelasan saja, tapi kemudian juga sebagai nilai sudah masuk ke dalam dirinya itu, sehingga sudah menjadi perilaku, atau gampangnya itu ya memberikan contoh ya, supaya memberikan contoh dengan sebaik-baiknya kepada anak didiknya atau siswanya. Kemudian yang terakhir itu sebagai organizer ya, sebagai penyelenggara, karena guru juga sekaligus sebagai penyelenggara. Maka kemudian bagaimana bisa tercipta edukatif atau pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan ya, dipertanggungjawabkan mungkin ya di dunia juga bisa di akhirat ya. Artinya kemudian ya mengajarkan dengan sebaik-baiknya, melakukan pembelajaran dengan sebaik-baiknya kepada siswanya, sehingga akhlak atau karakter Islam tadi itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh gurunya sendiri maupun juga oleh anak didiknya atau para siswanya. Kira-kira gambarannya seperti itu, Bu. Nggih, Pak Bambang. Terima kasih, Pak Bambang. Nggih. Sahabat religi yang dirahmati Allah, demikian tadi Bapak Bambang Inanta dari Seksi PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul telah memberikan gambaran tentang moderasi beragama di sekolah. Kemudian tentunya moderasi beragama itu tidak luput dengan
bagaimana peran guru ya. Tadi peran guru di sekolah itu ada beberapa harus ditonjolkan, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Sahabat religi yang dirahmati Allah, demikian siaran sore kita, semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.